Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 238. Kiana pun terkejut ketika mendengar hal itu. Dia langsung melihat ke wajah Apandi dengan wajah yang sangat marah. Oh, berarti benar kecurigaanku. Kalau selama ini Mas Apandi ini telah membohongiku. Sebenarnya saya pun sudah curiga. Itu kenapa waktu itu saya pergi ke rumah Pak Angga. Sampai-sampai saya periksa di dalam mobil yang ada di teras rumah Pak Angga. Itu karena saya juga sudah curiga dengan semua itu. Kemudian, selain itu juga, saya curiga perihal foto profil WhatsApp Mas Apandi. Profil di WhatsApp itu, Mas Apandi berfoto di depan kampus ternama yang ada di Amerika. Kamu tahu, sebenarnya saya juga dulu berkuliah di kampus tersebut. Namun, karena mama sakit, akhirnya ketika semester 2, saya pulang ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan di sini. Sebenarnya apa sih tujuanmu itu? Pakai menyamar jadi office boy segala, kata Viana yang bertanya pada Apandi. Maafkan aku nggak ada maksud untuk membohongimu, karena aku juga waktu itu tidak mengenalmu, jawab Apandi dengan tegas. Iya sih, kata Viana. Kemudian, Viana pun akan bertanya pada Pak Angga, karena dirinya merasa nggak dianggap. Terus, kenapa Bapak merahasiakannya dariku? Katanya, aku ini sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Kenapa perihal ini Bapak tidak cerita ke saya? Bagaimana coba kalau pada saat itu saya tidak menerima Mas Apandi? Pasti Bapak kecewakan denganku, kata Viana. Tidak kecewa kok, karena ini permintaan Apandi. Dia sendiri yang memutuskan untuk melamar kerja di sini dan pengen jadi office boy. Tapi bila tidak diterima, itu artinya ilmu yang dia dapatkan selama kuliah hanyalah sia-sia. Makanya, Apandi ingin mencoba dirinya sendiri. Dia pengen merasakan kerja yang benar-benar dari nol. Biar tahu bagaimana perjuangan dari nol sampai ke sukses, kata Pak Angga yang menceritakan semuanya. Kiana pun jadi terdiam ketika mendengar hal itu, karena dia juga sama ingin belajar mandiri. Hanya bedanya, Kiana bekerja di perusahaan milik orang lain. Karena sebenarnya, Kiana juga anak orang kaya, putri dari Pak Fajri, seseorang yang memiliki perusahaan juga. Lalu Pak Angga berkata kembali, sebenarnya Bapak juga mau menceritakan ini semua di hari ini, sebab semalam itu Bapak bertanya perihal cintamu sama Apandi. Di situ, Viana meyakinkan Bapak bahwa Viana benar-benar tulus sama Apandi. Disitulah Bapak ingin menceritakan semuanya, karena Bapak kasihan sama kalian berdua. Apandi terus-menerus cari alasan ini dan itu. Begitu juga dengan Viana, yang terus-menerus dibohongi oleh Apandi, demi untuk menutupi semua identitas dirinya. Karena Bapak sudah tahu, kalau Viana benar-benar tulus mencintai anak Bapak. Apalagi, Viana kan sudah Bapak anggap seperti anak Bapak sendiri. Itu makanya, semalam Bapak minta izin pada Apandi untuk menceritakan semuanya perihal identitas Apandi, tapi sudah keduluan sama sekretaris Bapak. Namun, Kiana tetap nggak terima dengan semua ini. Dia merasa dipermainkan, sehingga Kiana pun lari, ingin meninggalkan tempat tersebut. Namun, Apandi mencegahnya dengan memegang tangannya sambil berkata, aku mohon, maafkan aku. Kamu boleh benci aku, tapi aku mohon dengan sangat agar merahasiakan ini semua dari siapapun, kata Apandi. Akan tetapi, Kiana tidak berkata apa-apa selain berkata, lepaskan aku, kata Viana. Kemudian, Apandi pun melepaskannya, hingga akhirnya Kiana itu meninggalkan perusahaan dengan membawa rasa kecewa di hatinya. Dia itu langsung pulang ke rumahnya. Sari pun tersenyum
ketika melihat Kiana, yang marah sama Apandi, dan meninggalkan Apandi. Sementara Apandi, dia kebingungan, apa yang harus dia lakukan. Dia meminta pendapat ayahnya. Bagaimana ini Pak? Dia pergi meninggalkanku. Sudahlah, jangan dikejar, kamu harus fokus dengan pekerjaanmu hari ini. Kamu boleh punya masalah, tapi kamu tidak boleh membawa masalah pribadimu ke pekerjaanmu, yang akan membuat pekerjaanmu jadi berantakan. Ingat, Kiana hanya butuh ketenangan. Jangan ganggu dia dulu. Mungkin saat ini, dia sedang syok. Kalau kamu mengganggunya sekarang, malah kamu akan kehilangan dia. Apandi pun terdiam saat ayahnya menjelaskan bagaimana sifat seorang wanita. Kemudian, setelah Apandi merasa dirinya sudah tenang, dia pun langsung bergegas menuju ke perusahaan cabang untuk menyelidiki bagaimana kondisi perusahaan cabang saat ini. Apandi ini akan bisa langsung bekerja sebagai seorang office boy, sebab sebelum-sebelumnya kantor pusat sudah menelpon perusahaan cabang bahwa kantor pusat akan mengirimkan seorang office boy untuk bersih-bersih di perusahaan cabang. Sehingga Apandi ini tidak perlu lagi melamar kerja ataupun lain sebagainya. Setelah beberapa puluh menit kemudian, Apandi pun tiba di perusahaan cabang yang ditujunya, dan dia pun tanpa basa-basi langsung membersihkan beberapa ruangan yang ada di perusahaan cabang. Namun, setelah ke ruangan berikutnya, dia melihat ada seorang karyawan dipecat oleh pimpinan perusahaan cabang karena karyawan tersebut terlambat mengerjakan pekerjaannya. Apandi ini hanya mendengarkan percakapan mereka. Bagaimana sih kerja kok lelet? Kata pimpinan cabang tersebut. Lalu karyawan itu pun membela dirinya dengan berkata, "Maaf Pak, bagaimana mungkin saya bisa mengerjakan semua ini? Kalau Bapak setiap jam datang ke sini, hanya memberi saya banyak pekerjaan." Saut karyawan itu, "Kalau kamu sudah tidak mau bekerja, silahkan pulang hari ini juga. Karena perusahaan ini tidak membutuhkan karyawan yang malas sepertimu." Namun, ketika pimpinan cabang berbicara seperti itu, karyawan tersebut pun diam. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Apandi pun menyaksikan itu semua, hingga karyawan tersebut dikeluarkan, alias dipecat dari perusahaan cabang tersebut. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.